الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عدفة يا جيرة العالم يا ويل الجود والكرم رب فانفعنا ببركتهم واعدنا الحسنى بحرمته رب فانفعنا ببركتهم واعدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat hingga hari ini, dan saat ini kita masih diberikan nikmat hidayah, inayah dan kesehatan hingga kita masih dapat berkumpul melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai selaku muslim, yaitu sholat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan kegiatan 1 Muharram yang kita lakukan sebelum-sebelumnya, yaitu bertepatan pada tanggal 1 Muharram dan dilanjutkan sampai dengan saat ini. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada uswatun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita insyaallah selaku umatnya yang tetap setia istiqomah menjalankan syariatnya dan petuahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Sakinah Warahmah, kami atas nama DKM mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik serta jamaah sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti acara kegiatan memperingati 1 Muharram, yaitu Tahun Baru Islam 1447 Hijriah, bertepatan dengan tahun 2025 tanggal 6 Juni. Untuk itu, sebelum kita memulai untuk acara hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi عشر شهرا في كتاب الله صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alamin, telah kita dengarkan tilawatul Quran. Semoga kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat Allah dengan dilantunkannya ayat-ayat suci Al-Quran, menambah keimanan kita dan menambah tentunya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yaitu akan disampaikan tausiah 1 Muharram. Ya. Nanti sebelum kita sambutan untuk acara tausiah 1 Muharram, sebelumnya kita akan mendengarkan juga yaitu arahan dari Ketua DKM kita, Bapak Ustadz
Sulaiman Zuhdi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jami'al hudur, semua yang hadir, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para asatid, para pensepuh, para pengurus RT RW, dan tak lebih lagi yaitu yang terhormat akhinal kiram Al Ustadz Muhammad Hafidz Salim. Ahlan wa sahlan bi hudurikum ya Ustadz, yang mana beliau sudah hadir di tengah kita. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini yang begitu sejuk dan begitu indah, yang mana semalam sudah diguyur hujan, kita diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kesempatan panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di Masjid Sakinah Warahmah ini dalam rangka yaitu mengikuti rangkaian dari beberapa rangkaian kegiatan, yaitu peringatan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah, yang tentunya sudah kita awali yaitu pada tanggal 26 Juni atau malam 1 Muharram, yaitu dengan adanya pawai obor yang alhamdulillah diikuti dari anak-anak sampai orang tua, bahkan ada yang balita, yang alhamdulillah sudah sangat berjalan dengan meriah dan dikomandoi oleh Ustadz Edison. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua rangkaian betul-betul membawa manfaat dan berkah kepada kita sekalian, amin Allahumma amin. Dilanjutkan dengan kegiatan yaitu pada tanggal 28 Juni, yaitu lomba adzan dan lomba tahfidz Quran, yang alhamdulillah pesertanya adalah para bapak-bapak manula ya, yang sudah lanjut usia. Alhamdulillah, saya melihat antusias yang sangat luar biasa, semangat luar biasa, karena memang mungkin waktu mudanya nggak pernah adzan. Jadi penasaran sebenarnya kayak apa sih cara adzan gitu kan. Ternyata penasaran itu terobati. Begitu tampil depan itu ada beberapa yang gemeter. Juga ada beberapa itu yang lupa. Jadi Allahu Akbar langsung asyhadu an la ilaha illallah. Ya, mohon dimaklum ya. Ya itulah namanya sudah bapak-bapak. Jadi penasaran itu sudah terobati. Ada juga yang waktu tahfidz Quran ya, alhamdulillah saya menyimak dari YouTube itu kok lumayan bagus juga ya. Insya Allah bisa dilanjutkan lagi mungkin tahun depan. Yang alhamdulillah semua berjalan dengan baik, dan insya Allah hadiahnya juga nggak main-main ya. Ada beberapa donatur yang ikut menyumbang, dan nanti insya Allah dari panitia juga ada hadiahnya. Baik, terlebih dari itu tentunya semua kegiatan-kegiatan termasuk hari ini adalah puncak daripada kegiatan peringatan Tahun Baru Hijriah. Nanti para juara atau yang tidak juara jangan berkecil hati, masih ada waktu lagi, masih ada kesempatan untuk tahun berikutnya. Ingatlah bahwa yang Anda lombakan itu bukan hal yang sepele. Anda melombakan tahfidzul Quran adalah kalamullah,
Anda melombakan azan adalah panggilan sholat, ya, bukan main-main. Jadi yang Anda lantunkan adalah azan panggilan untuk sholat. Yang Anda baca, yang Anda hafal adalah ayat Quran. Itu bukan sembarangan. Maka oleh karena itu niatlah adalah ikhlas karena Allah. Kalau yang menang dia syukur alhamdulillah, yang kalah juga alhamdulillah kalah. Yang penting Anda sudah niat ikhlas, insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala adzan dapat, pahala baca Quran, hafal Quran dapat. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Syukran kesiran kepada Ustaz Sulaiman Zuhri sebagai Ketua BKM yang telah menyampaikan sambutannya, dan perlu kami sampaikan juga ke jamaah sekalian. Semalam kita persiapan untuk acara ini sampai dengan jam 12 malam ya Bapak Ibu ya. Sambil itu jam 1 ya katanya gitu. Jadi sampai jam 1 kita nungguin hujan. Saking berkahnya di bulan Ramadan ini turun hujan besar, tapi insya Allah memberikan rasa kesejukan dan kenyamanan pada lingkungan semua, dan tentunya kepada hati kita semua. Menyambut ataupun merangkai acara berikutnya, kita akan dengarkan tausiah Muharram, yang mana Muharram ini adalah salah satu bulan yang spesial, yaitu bulan yang salah satu bulan-bulan yang diagungkan. Nah, ada apa sih di bulan Muharram ini kira-kira gitu? Karena selama ini kita merayakan hari-hari pergantian tahun, khususnya itu pergantian tahun Masehi, kita sangat meriah ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, dengan adanya pembakaran kembang api ataupun petasan. Nah, itu kadang kita terlewatkan bahwa kita juga memiliki yaitu hari besar Islam, yaitu tahun baru Islam. Ini jarang kita peringati ya, maksudnya kita peringati hanya sekedar saja. Tapi insya Allah dengan peringatan ini kita sama-sama memaknai apa sih yang menyebabkan di tahun baru Islam ini begitu sangat spesial. Kenapa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Karena tentunya pergantian tahun adalah di mana dimulainya kita dimulainya adalah catatan awal kehidupan kita. Baik dan buruknya itu dimulai dari kita mengawali tahun ini. Nah, untuk itu mari kita sama-sama dengarkan arahan dan tausiah dari Ustaz Muhammad Hafiz Salim SEI. Kepada beliau, Ustaz Muhammad Hafiz Salim SEI, kami persilakan waktu dan tempat. Tafadhal Maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya disampaikan oleh Pak Barka, ini adalah rangkaian. Sebelumnya ada lomba Muharraman yang tentunya pesertanya bukan cuma sekedar anak-anak, tapi orang tua. Lucu-lucu ya tadi ya Pak Ustaz, sampai azan lupa ya. Maka dari itu pada kesempatan ini kita mengingatkan kembali, hidup itu kayak gak berasa. Kita sudah sampai di 1447 Hijriah. Hidup itu seakan cuma sekedar tahu-tahu. Perasaan dulu kita masih anak-anak, tahu-tahu udah remaja. Perasaan kita masih remaja, tahu-tahu dewasa, tahu-tahu berkeluarga, tahu-tahu kita punya ini akan dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, salam kenal. Sebelum saya banyak menyampaikan, saya Hafiz Salim. Kalau nama asli Muhammad Hafiz. Kenapa ada nama Salimnya? Karena dulu sempat berperan sebagai Bang Salim di sinetron Si Entong. Kalau dulu syuting matanya suka begini-begini. Pernah lihat orang yang acting matanya begini? Pernah. Pernah lihat orang yang acting matanya kincir begini? Pernah. Itu aku. Sumpah, itu aku. Di sinetron dulu suka godain emaknya Si Entong.
Kalau ketemu emaknya Sintong suka kasih patun, bubur sumsum udah matang. Assalamualaikum Pok, Bang Salim datang. Pok Fatimeh nyaut, waalaikumsalam sambil kentut, prank. Masih ingat masih? Dulu di sinetron saya sering ngejar Pok Fatimeh. Pok Fatimeh itu di sinetron ceritanya statusnya nggak punya suami alias janda. Di sinetron juga saya sering digodain sama Empok Rela. Empok Rela juga di sinetron ceritanya statusnya nggak punya suami alias janda. Yang bikin ada 12 bulan. Dan itu sudah jadi ketetapan saat Allah menciptakan langit dan bumi. Dan tentunya terdapat bulan huruf, bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan. Bulan apa saja yang dihormati dan dimuliakan, penjelasannya ada di hadis. 3 bulan berturut-turut, 1 bulan terpisah. Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang terpisah adalah bulan Rajab. Hafal bulan-bulan Islam. Kalau hafal saya pengen cek dulu. Ibu nanti bulan pertama, bapak bulan kedua, atau bapak bulan pertama dulu, ibu bulan kedua. Bulan-bulan Islam. Coba dari bapak. Pak, bulan pertama apa Pak? Muharram. Ibu? Bu. Main lihat di atas lah. Nunggu yang lain sedang nyaut dulu, kalau salah. Safar. Bapak. Nih, pertama tadi Muharram, benar. Kedua, Safar. Bapak? Udah mulai tengok-tengokan nih. Rabiul Awal, benar. Ibu? Rabiul Akhir. Bapak? Jumadil Awal. Ibu? Enak, ibu mah tinggal lanjutin. Setiap bapak awal pasti ibu akhir. Kemudian Rajab, Syaban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Alhamdulillah. Maka dari itu pada kesempatan momentum hari ini adalah momentum kita untuk selalu senantiasa mau memperbaiki diri. Dengan apa? Dengan ilmu. Karena dengan ilmu semoga kita berharap kita bisa memperbaiki kualitas iman. Dengan ilmu kita berharap bisa memperbaiki kualitas takwa. Dengan ilmu semoga kita bisa memperbaiki akhlak. Maka kumpul pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin sampaikan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Jadi jika satu kaum berkumpul di dalam satu rumah atau di rumah-rumah Allah seperti sekarang ini, yaitu di masjid, maka apa yang akan didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka janji Allah buat orang-orang yang senang kumpul di dalam masjid dan kemudian mau ngaji, mau baca Al-Quran dan mau mempelajarinya, maka janji Allah adalah illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan ketenangan, wa wasyathumur rahmah, Allah akan berikan kasih sayang. Satu kesalahan Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Kita yang banyak kesalahannya kepengen masuk surga. Nabi Adam satu dosanya dilempar dan dikeluarkan dari surga. Kita yang banyak dosanya kepengen masuk surga. Bu, Nabi Adam berpuluh-puluh tahun, ada yang melewatkan 40 tahun, ada yang ratusan tahun. Nabi Adam memohon ampun dan senantiasa berdoa, meminta kepada Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu syairnya indah tuh kalau kita biasa dengar. Kalau di Jawa Barat, di Jawa masih kita suka dengar tuh. Rabbana anfusana wa illam wa
lanaku kenapa sih lemas banget. Coba kalau yang ini, duhai abang bukan maksudku begitu, masalah statue. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami zalim sama diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, ya Allah kalau seandainya Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, dan tentunya kami termasuk orang-orang yang rugi. Terus 40 tahun, beratus-ratus tahun meriwayatkan, tentunya Nabi Adam selalu meminta ampunan dari Allah. Akhirnya Allah mengampuni dan kemudian dijumpakan kembali bersama Sayyidati Hawa di Jabal Rahmah. Puluhan tahun gak ketemu suami, puluhan tahun gak ketemu istri. Coba kalau seandainya divisualisasikan ibu sama bapak, bertahun ibu suka tahu mana imam yang cepat, mana yang lama. Iya, kalau udah ketemu imam yang cepat langsung ditandain ini jadi imam favorit. Wah, kalau apalagi anak muda tuh zaman-zaman sehat kita masih pada kecil. Itu kalau udah musim taraweh kita suka survei masjid, mana yang bacaan Fatihah, mana yang bacaan imamnya paling cepat. Kalau udah ketemu imam yang bacaannya cepat, nyampein sama temennya. Woi. Saya mohon maaf lahir batin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah pada Ustaz Muhammad Faiz yang telah menyampaikan tausiah dan ilmunya, dan tentunya sebagai introspeksi kita untuk menjalani hari ke depannya itu untuk tahun yang baru ini. Melangkai untuk acara selanjutnya, kita akan berdoa ya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Hamid Wijaya. Untuk Bapak Ustadz Hamid Wijaya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama mengangkat kedua tangan kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wal akhirin. Tabarakan gudi sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa karimu alimi sultani. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah ya arhamar rahimin, jadikanlah hati kami semua hati yang mutmainnah, jadikan keluarga kami semua sakinah mawaddah warahmah, jadikan putra putri kami soleh dan solihah, rizki kami halalan thayyiban mubarakan, amal ibadah kami amal yang makbulah, sisa umur kami dalam taat kepada Engkau ya Allah, dan wafatkan kami semua dalam kondisi husnul khatimah. Ya Allah ya arhamar rahimin, di penghujung tahun baru hijrah ini, hijrahkan hati kami ya Allah untuk senantiasa berada dekat denganmu. Hijrahkan dan jauhkan kami dari semua dosa dan maksiat.
Ampuni semua kesalahan kami ya Allah, dosa dan khilaf kami, dosa dan khilaf serta kesalahan orang tua kami, para pimpin kami, guru-guru kami, sanak saudara kami. Jadikan kami ya Allah dengan spirit hijrah ini agar kami betul-betul menjadi orang-orang yang bersaudara seperti Rasulullah mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jauhkan dari kami bala dan bencana serta musibah baik pada diri kami maupun negeri kami. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simbolis Ustaz, yang akan menyampaikan santunannya. Baik, untuk Ustaz Sulaiman Sudi kami persilakan Pak untuk memberikan santunannya kepada adik-adik kita ataupun anak-anak kita yang berada di lingkungan RW 025. Ya. Hah? Berikutnya. Oh. Untuk Bapak Haji Darwantoyo sebagai ketua panitia acara, mohon maaf bisa maju Pak Haji Darwantoyo untuk memberikan santunan juga sebagai simbolis. Baik, karena Pak Haji Darwantoyo tidak hadir atau maaf sedang nggak ada, mungkin akan baik, kami mohon untuk Ustadz Taib untuk memberikan simbolis Ustadz untuk anak-anak yatim untuk memberikan santunannya. Dan kami mengucapkan pada seluruh jamaah ataupun warga di lingkungan RW 025 di Perumahan Villa Mahkota yang telah menyumbangkan sebagian rezekinya untuk memberikan santunan pada adik-adik kita ataupun anak-anak yatim yang ada di lingkungan RW 025. Semoga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyumbangkan sebagian rezekinya sebagai santunan ini akan digandakan dan pahalanya sebagai pemberat di hari nanti. Untuk saat Hamdan kami persilakan untuk mengumumkan para peserta yang telah menjuari lombanya. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya bacakan, saya sampaikan bahwa hasil penilaian ini murni dari yang pertama, ini sebenarnya komprehensif ya. Komprehensif itu dari banyak hal. Yang pertama itu fasahah, kefasihan. Kefasihan itu terdiri dari makhraj, tajwid dan tahsin. Kemudian kedua faktor suara, napas dan lagu. Nah mungkin ada yang kedengarannya bagus tapi makhrajnya tidak baik, maka itu juga tidak menjadi nilai utama. Tapi apapun hasilnya hampir sama dari dua juri, saya dan Ustaz Ihsan, akhirnya menemukan nilai
Untuk azan saya umumkan sebagai berikut. Ini saya umumin dari nomor 3 dulu, dari runner up 2. Runner up 2 untuk lomba azan dengan nilai total sebesar 503 atas nama Muhammad Nur. Kemudian untuk juara 2 atau runner up 1 dengan total nilai 515 atas nama M. Haris. Kemudian juara 1 dengan total nilai 520 atas nama Firman. Ya. Demikian untuk lomba azan juaranya. Jadi yang pertama saudara Firman, yang kedua Haris, dan yang ketiga M. Nur. Jadi kalaupun ada yang kedengarannya bagus, meskipun suaranya rendah tapi makhrajnya dan hurufnya bagus, itu menjadi penilaian utama. Kemudian untuk lomba hafalan ayat-ayat pendek, yang pertama kembali saya ulangi dari runner up 2 nomor 3 dengan nilai 532 atas nama Mujianto. Kemudian yang nomor urut 2 atau runner up 2 atau runner up 1 dengan nilai 535 atas nama Maulana. Kemudian untuk juara 1 dengan total nilai 546 atas nama Erwinov. Jadi itulah juara-juara untuk lomba azan. Semoga menjadi semangat awal kita untuk ke depan bisa lebih baik. Dan ada pilihan peserta favorit dari penonton ya, dari sisi semangatnya. Untuk azan favoritnya Bapak Ardi. Kemudian untuk hafalan ayat-ayat pendek untuk favoritnya Bapak Imam Santoso. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk lebih banyak belajar untuk azan dan belajar untuk qiraatul Quran. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Hamdan yang sebagai Dewan Juri yang telah melakukan penilaian selama perlombaan. Untuk para pemenang lomba, mohon maaf untuk bisa maju ke depan. Untuk maju ke depan tuh Bapak. Ya, kami ulangi, untuk pemenang lombanya yaitu untuk lomba azan kategori nomor 3, kami ulangi, atas nama Bapak Muhammad Nur. Yang juara kedua atas nama Bapak Muhammad Haris. Silakan Pak maju ke depan Pak biar bisa dokumentasikan. Untuk juara 1 atas nama Bapak Firman RT 9, Pak Haji Firman, mungkin ada beliau. Oh, diwakilin saja? Nggak ada ya? Itu diwakilin saja nih Pak Edison untuk juara 1-nya. Kemudian untuk pemenang hasil lomba hafalan ayat-ayat pendek, yaitu kami ulangi lagi untuk Bapak Mujianto sebagai juara 3. Dan kemudian untuk Bapak Maulana juara 1, bisa maju Pak Maulana? Juara 2 kan? Pak Maulana silakan. Untuk juara 1-nya hafalan Quran untuk Bapak Erwinov, mohon maju Pak Erwin. Beliau ada? Alhamdulillah. Ada ya Pak? Baik Pak, ini yang lomba azan, ini untuk lomba Quran ya, lomba hafalan. Baik, ini nanti penyerahan simbolik untuk hadiah. Ini azan, ini enggak sekalian aja, sekalian aja.
Pak Irfan nggak ada, Pak. Baik, untuk berikutnya kami sampaikan untuk pemenang lomba juara azan, yaitu untuk favorit ya, Pak Ardi, kayaknya nggak ada ya, Pak Haji Ardi ya, ketua RT saya. Nggak ada ya. Untuk berikutnya untuk hafalan surat pendek, juara favorit Bapak Haji Imam Santoso. Silakan maju Pak Haji, Pak Haji Imam. Hah? Ada lah. Nggak tahu dong. Haji Puput ada kan? Ada sarung. Baik, silakan untuk simbolis mohon didokumentasikan untuk. Oh ya, Pak Ardi diwakilkan oleh Pak Ferry. Baik, baik. Ya, ini lomba azan ya untuk kategorinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Juara satu nggak hadir, diwakilin aja Pak Edison. Pak Edison aja terima sini menerima. Baik, ini kita saksikan bapak-bapak, ibu-ibu untuk para pemenang lomba ya. Kayak jari ini ke Dieng nih. Oh iya. Baik. Foto dulu dokumentasi. Kenapa? Yang hafalan. Pak Mudi ya? Ya, juara satunya Pak Erwinov. Ya, berikutnya Pak Maulana nomor 2. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, inilah para pemenangnya. Semoga kita tetap termotivasi ya, khususnya nanti kedepannya untuk anak-anak kita mengajarkan untuk suara azan ataupun untuk menghafal Quran. Dan nanti insya Allah tahun depan mungkin ibu-ibunya ada lombanya juga ya, kurang lebih ya. Gitu. Baik, kita foto dulu untuk dokumentasi para pemenang ini. Silakan. Senyumnya mana senyumnya Pak, Bu? Masya Allah. Baik, sebelum saya tutup untuk acara ini, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Sakinah yang telah hadir dan memeriahkan acara Tahun Baru Islam 1474 Hijriah. Semoga kehadiran bapak-bapak ibu menjadikan sebagai pahala yang melimpah dan sebagai ibadah kita. Dan kami atas nama pembawa acara mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan acara, dan kami tutup untuk acara ini dengan doa alhamdulillahirabbil dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mainkan ya Sayyidi Rasulullah qad ja'u